Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita mulai pelajaran kita tentang bahasa Arab ya. Sebelum kita mulai bahasa Arab, saya kasih sedikit mukaddimah bahwasanya bahasa Arab adalah pelajaran yang sangat penting sampai sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib ya. Karena berdasarkan kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib, suatu yang tidak sempurna kecuali dengan suatu perkara wajib tidak sempurna kecuali dengan yang lain, maka yang itu juga hukumnya wajib. Tatkala memahami agama dengan baik hukumnya adalah wajib, maka tidak mungkin seorang bisa memahami agama kecuali dengan bahasa Arab, maka belajar bahasa Arab hukumnya wajib. Dapat sebagian ulama, tapi intinya apakah dia wajib, apakah dia sunnah, kalau kita ingin paham agama dengan baik, maka harus belajar bahasa Arab ya. Sehingga dengan kalau kita ngerti bahasa Arab, kita bisa menikmati membaca Al-Qur'an. Kita bisa mengerti apa yang dibaca oleh imam, dan kita bisa berlezat-lezat dalam membaca Al-Qur'an karena kita paham maknanya. Kita bisa lebih khusyuk dalam salat kita. Kita lebih mudah menghafal Al-Quran, lebih mudah juga menghafal hadis-hadis Nabi SAW, dan lebih mudah untuk memahami perkataan para ulama. Jadi sebenarnya dengan belajar bahasa Arab, kita menghemat umur. Karena kalau kita nggak tahu bahasa Arab, kita ikut pengajian sehari 3 kali, tapi sulit untuk berkembang. Kenapa? Karena ilmu dasar kita nggak punya, ilmu bahasa Arab. Ya, maka saya memberi motivasi kepada para pemirsa sekalian agar semangat untuk belajar bahasa Arab ya. Tentu belajar bahasa Arab mungkin membosankan ya, karena tidak bicara hukum ini hukum anu. Tapi sebenarnya bahasa Arab itu apa ya? Kalau belajar nahwu itu belajar nikmat kita belajar nahwu, karena kita memerlukan kecerdasan untuk bisa memahami ilmu nahwu ya. Dan kalau seorang semangat dengan kecerdasan yang wajar ya, maka insya Allah dengan izin Allah dalam waktu, saya tidak muluk-muluk, tapi saya bilang kalau dia ngikutin 2 bulan, tiap hari 2 bulan, insya Allah dia bisa baca kitab Gundul sebagai pemula ya. Saya tahu dulu teman-teman saya waktu di UGM, ada di antara mereka yang waktu 2 minggu mereka ikut daurah, 2 minggu mereka bisa mulai baca kitab Gundul, cuma 2 minggu. Di mana sehari cukup belajar 1,5 jam. Dalam 2 minggu, ya mungkin IQ mereka standar ya, mereka bisa baca kitab Gundul. Tapi karena yang pemirsa yang hadir bersama kita di sini, ya tentu bertingkat-tingkat pemahamannya ya. Ada yang IQ-nya tinggi, ada yang biasa-biasa, mungkin ada yang agak kurang misalnya ya, ada yang masih muda. Waktu masih muda IQ-nya tinggi, sekarang sudah nenek-nenek IQ-nya turun. jadi saya berusaha untuk tidak cepat-cepat. Jadi yang kebetulan IQ-nya tinggi, tolong sabar ya. Karena kita buka kajian online ini untuk semuanya ya. Saya ingin cerita sedikit. Jadi dulu waktu saya masih di Papua, saya SMA, kemudian sempat saya datang ke salah seorang guru yang saya kagumi waktu itu. Ada seorang guru dari Muhammadiyah. Saya datang, kemudian saya bertanya kepada beliau, hafizahullah, Pak Ustadz, ini belajar bahasa Arab berapa butuh waktu lama kita bisa baca kitab Gundul? Kebetulan saya ngaji sama dia, ngaji kitabnya Syekh Shalih Al Fauzan waktu itu, kitab Tauhid. Guru Muhammadiyah itu berkata, untuk bisa baca kitab Gundul gini butuh waktu 7 tahun ya. Saya waktu itu agak kaget juga, wah susah banget, 7 tahun baru bisa baca kitab Gundul ya. Ini pengalaman pribadi saya. Mungkin dia punya metode yang mungkin maksud dia kalau pertemuan seminggu sekali, mungkin kalau maksud dia pertemuan sebulan sekali. Cuma saya tidak perinci waktu itu, saya tidak tanya. Cuma hal itu memukul saya, gimana kok 7 tahun? Ya kayaknya saya putus asa. Kemudian waktu saya diterima di UGM, kemudian saya belajar, tahu-tahu ada daurah bahasa Arab 2 minggu belajar kitab Gundul 2 minggu. Kebetulan yang ngajar Ustadz Afifi hafizahullah ta'ala yang masih ada di Jogja. Saya coba ikut ya. Itu awal saya mulai belajar bahasa Arab.
Ustaz Afifi daurah 2 minggu bisa baca kitab gundul. Seingat saya tidak selesai waktu itu ya. Tapi waktu itu kemudian sambil kuliah, ada waktu liburan saya pergi ke Pondok Gersik di Sedayu, Al-Furqan. Saya ikut pengajian situ sekitar 10 hari. Guru saya waktu itu adalah Ustaz Hubaib dan Ustaz Abdullah Rai, Dr. Abdullah Rai. Satu ajar nahu, satu ngajar sorof. Ya, dalam 10 hari kita selesaikan kitab Mukhtasar yang dicetak di Ma'had Al-Furqan. Mulai saya punya dasar ya. Kemudian akhirnya saya belajar lagi sama Ustadz Marwan, hafizahullah ta'ala. Ya, akhirnya saya punya percaya diri untuk bisa memahami bahasa Arab. Jadi intinya, sebenarnya kalau seorang serius dalam waktu 2 minggu, ya, dia bisa sebenarnya. Kalau pagi dia belajar, sore belajar, malam murojaah. Ya, tapi karena kita berbeda-beda tingkatan, maka saya tidak muluk-muluk, saya bilang 2 bulan. Mudah-mudahan dalam 2 bulan, kalau kita serius setiap hari 1 jam saja, akan ada perubahan yang kita rasakan. Kita sudah mulai ngerti tata bahasa, ya, dari bahasa Arab, gramarnya kayak apa, ya, ya, yang disebut dengan nahwu, ya. Dengan itu nanti kita mulai tahu bagaimana cara membuka kamus bahasa Arab, ya, ya. Kemudian kita mulai bisa baca kitab gundul, ya. Kita mulai hafal-hafal hadis, mulai semangat baca Al-Quran. Semua kuncinya adalah dalam bahasa Arab. Oleh karena saya harapkan kepada para pemirsa untuk semangat, ya. Biasa semangat hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-8 mulai berguguran, ya. Gugur, ya, dan akhirnya habis. Tapi saya entah berapa lama, ya, tapi saya berusaha untuk menyelesaikan kitab bahasa Arab yang sangat sederhana, yang sangat pemula. Banyak yang bertanya, Ustadz pakai buku apa? Ya, sebenarnya buku banyak. Buku yang paling bagus menurut saya untuk pemula 2, yaitu buku Muyassar karya Ustadz Aceng Zakaria, hafizahullah ta'ala. Yang kedua, kitab Mukhtasar, kalau tidak salah karya Ustadz Aunur Rafiq Gufran, hafizahullah ta'ala. Mukhtasar di kitab Mulakhas. Ya, kalau Muyassar ada bahasa Arabnya, ada versi Indonesianya, Mukhtasar versi Indonesia. Ya, bagaimana cara mendapatkannya, silahkan, ya. Kalau tidak salah dijual di online, ya. Silahkan dicari. Al-Muyassar karya Ustadz Aceng Zakaria. Kalau kita punya kitab aslinya, ya. Taib, kita mulai, ya. Bismillah. Kepada para pemirsa sekalian, harap perhatian. Dalam bahasa Arab, ya, ada namanya huruf al-harfu, kemudian ada namanya al-kalimah. Al-kalimah kalau bahasa kita kata, namanya al-jumlah. Jumlah al-mufidah atau al-jumlah. Al-harfu, harfu, al-harfu, al-harfu, al-kalimah, kalimat, ya. Kemudian al-jumlah. Al-jumlah. Ini karena pada pemula saya mau kasih harokat, ya. Al-harfu, al-kalimatu. Karena saya dipesan sama ibu-ibu, kita sudah nenek-nenek, Ustadz jangan cepat-cepat, ya. Al-jumlatu al-mufidatu. Al-jumlah. Jumlah kalau bahasa kita itulah kalimat. Itulah kalimat. Mana penghapus? Mana penghapus? Yang penghapus biasa?
Jadi inilah ya penyusun suatu, kalau kita bahasa kita apa ya? Penyusun kata-kata atau narasi ya. Ya isinya dari ini, dari huruf, kalimat dan jumlah. Kita tahu bahwasanya dalam bahasa Indonesia huruf-huruf menyusun kata, kata-kata menyusun kalimat ya. Jadi ingat di sini agak ini karena al-kalimah dalam bahasa Arab artinya kata ya. Al-jumlah dalam bahasa Arab artinya kalimat ya. Jadi kita menggunakan istilah bahasa Arab ya. Jadi al-harfu jelas, al-kalimat, kemudian al-jumlah mufidah ya. Jadi al-jumlah mufidah, ulangi, huruf-huruf menyusun kalimat ya. Menyusun kalimat. Kalimat ingat ya, artinya kata ya. Kalimat artinya kata. Kemudian kata kalimat-kalimat menyusun jumlah. Menyusun al-jumlah. Huruf ya ada dua, huruf ada dua, terbagi menjadi dua. Huruf hijaiyah yaitu alif bata, alif ba ta sampai ya. Saya rasa sudah hafal semuanya. Kemudian disebut huruful ma'ani. Huruf al-ma'ani. Maksudnya apa al-ma'ani? Maksudnya huruf yang bermakna. Huruf yang bermakna. Huruf yang bermakna. Contoh huruf yang bermakna banyak ya contohnya. Contoh wa, kemudian summa, wa, summa, kemudian fa misalnya, kemudian ka ya, kaf ya, ka ya. Ini contoh ya. Wa artinya dan, summa artinya kemudian, fa artinya maka, ka seperti, kemudian bi misalnya, bi dengan ya. Ya, dengan ya. Jadi kita ini sedang belajar ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu ilmu apa sih gampangannya? Ilmu nahwu itu ilmu yang mempelajari perubahan harokat. Ilmu nahwu itu apa sih gampangannya? Ilmu nahwu ini sekedar intermezzo, misalnya ilmu nahwu bahasa Arab ada gampangannya, di antaranya yang penting adalah nahwu dan sorof. Dan sorof. Nahwu itu buat apa? Buat pelajari tentang perubahan harokat. Perubahan harokat di akhir kalimat. Ingat, kalimat artinya kata ya. Ingat ya, kalau saya bilang kalimat artinya kata. Contoh, Muhammad bisa
Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Jadi kapan dun, kapan dan, kapan din, ini dipelajari dalam ilmu nahwu. Kok bisa dun, bisa dan, bisa din? Itu dipelajari dalam ilmu nahwu. Adapun ilmu sharaf, sharaf itu perubahan perubahan kalimat. Ya. Contoh, kita kata doroba, ya, doroba. Doroba ini fi'il madhi, ya. Ini bisa berubah macam-macam. Doroba bisa jadi sumber hurufnya sama, dot, ro, dan ba. Perhatikan di sini ada 3 huruf. Ada huruf dot, ada huruf ro, ada huruf ba. Tapi dari doroba ini bisa jadi macam-macam. Bisa jadi yadribu, yadribu, bisa jadi doribun, bisa jadi madrubun, ya, bisa jadi dorban, dorban, bisa jadi dorbatan, misalnya, bisa jadi duriba, dan banyak lain halnya. Lihat, ini berasal dari 3 huruf, dot, ro, dan ba. Tetapi 3 huruf ini bisa berubah macam-macam. Yadribu, bisa doribun, bisa madrubun, bisa dorban, bisa dorbatan, bisa duriba, dan banyak lain halnya. Mudharibun banyak sekali. Bisa jadi puluhan, ratusan, banyak sekali dari doroba aja ini. Nah, ilmu yang mempelajari kapan berubah jadi begini, kapan berubah jadi begini, kalau berubah jadi begini, namanya ilmu sharaf. Jadi kalau ilmu nahwu dia fokus kepada perubahan harokat di akhir kalimat. Tapi kalau sharaf dia fokus pada perubahan-perubahan ini. Ini gambaran sederhana tentang apa? Bahasa Arab, tentang bahasa Arab. Ya. Nah, saya katakan tadi seperti bahasa Indonesia, maksudnya ada huruf, ada kata, ada kalimat. Kalau bahasa Indonesia kan ada huruf, ada kata, ada kalimat. Tapi kita rubah bahasa, ada al-harfu, ada al-kalimat. Ingat ya, kalimat ini maknanya kata ya. Ada harfu, ada al-kalimat, ada al-jumlah. Jumlah artinya kalimat kalau bahasa Indonesia. Jumlah artinya kalimat. Nah, sekarang al-kalimat juga terbagi. Al-kalimat Al-kalimat bisa terbagi menjadi 3 ya. Yaitu harfun, kemudian ismun, kemudian fi'lun. Fi'lun. Apa itu huruf? Huruf tadi. Huruf artinya huruf. Ismun artinya kata benda. Kata benda. Fi'lun artinya kata kerja. Kata kerja. Huruf di sini ya, maksudnya huruf yang bermakna ya. Maksudnya huruf yang bermakna. Taib. Ini maksudnya huruf sini adalah yang ini tadi. Adalah yang ini. Huruf yang bermakna. Yang ini contohnya. Inilah kalimat ya. Kalimat terbagi atas huruf yang bermakna ya. Bukan huruf hijai, tapi huruf bermakna, kemudian isim, kemudian fi'il. Jadi yang huruf hijai ini tidak kita bahas ya. Tidak usah kita bahas huruf hijai ini.
Ya, antum juga sudah hafal semuanya, nggak perlu kita bahas. Yang kita bahas sekarang ini huruf. Huruf ma'ani ada wa, ada summa, ada fa, ada ka, ada bi, artinya dengan, ya. Ada hatta, artinya hingga. Ini semua huruf. Ya, huruf. Apa? Hingga. Kata benda, kata, kemudian fi'il, kata kerja. Nanti kata kerja bisa dibagi-bagi lagi. Ada kata kerja pasif, ada kata kerja aktif. Kemudian ada kata kerja madhi, yaitu past tense. Kemudian kata kerja mudhari, present tense, dan kata kerja amr, perintah. Sementara ini aja dulu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Pelan-pelan saja, ya. Saya akan ulangi lagi pembahasannya sebentar lagi. Sederhana aja, boleh ditambah, khawatir nanti kebanyakan panah malah bingung, tapi bolehlah saya bagi kata kerja biar sederhana. Ada fi'lul al-madhi, ini masa lampau, ini al-mudhari', kemudian al-amr. Al-madhi, al-madhi, al-mudhari'u, al-amr. Al-madhi maksudnya menunjukkan masa lampau. Ini menunjukkan sedang berlangsung. Diperintah. Contoh kita pakai doroba lagi. Contoh, doroba. Ini fi'il madhi, artinya telah memukul. Kemudian al-mudhari, misalnya yadribu. Yadribu artinya sedang memukul. Kemudian al-amr, idrib, artinya pukullah, perintah. Pukullah. Nah, ini contoh. Dari sini kata benda ya banyak, seperti buku, meja. Contoh kata benda apa? Contoh kitabun, ya. Banyak, ya. Kitabun. Terus misalnya qalamun. Qalamun, ya. Kitabun artinya buku. Qalam artinya pena, ya. Misalnya contohnya corona. Corona juga benda. Contoh, ya. Contohnya apa? Virus juga apa? Benda. Itu Inggris diarabkan, virus, ya. Qalam, kitabun, madrasatun, misalnya madrasatun. Nggak ada orang Arab bilang madrasatun, orang bilang madrasah, tapi ya kita ikut gaya Indonesia, madrasatun, ya. Madrasatun. Artinya madrasah apa? Sekolah. Ini semua adalah kata benda. Perhatikan di sini, secara umum bedanya antara kata benda dengan kata kerja. Kata benda itu tidak berkaitan dengan waktu. Apa bedanya dengan fi'il? Kata benda tidak berkaitan dengan waktu. Tidak berkaitan dengan waktu.
dengan waktu. Tidak ada namanya kitabun past tense, kitabun present tense, ya nggak ada. Kitabun ya masa lalu masa sekarang, tapi kitab-kitab aja, buku-buku aja. Tapi kalau mukul bisa, mukul di masa lalu, sedang memukul, akan memukul, pukulah, ini berkaitan dengan waktu. Jadi yang paling penting dari ism itu kata benda. Udahlah, saya nggak mau kasih definisi-definisi. Definisi itu apa? Ismun ma yadullu alal makna walam yaktarid bizamanin. Saya nggak pingin susah-susah. Saya pingin jelaskan kata benda, ya antum paham. Isim itu kata benda, tidak berkaitan dengan waktu. Fi'il kata kerja berkaitan dengan waktu. Ada fi'il masa lampau, ada masa sekarang, dan ada perintah. Ini insya Allah begini dulu ya. Apakah sudah hang para pemirsa? Gimana mau tahu ini pemirsa paham atau tidak? Ada sarana untuk komunikasi? Hah? Buka apa? Bekal Islam ya? Bekalislam.com. Terus? Coba Win bikin Win. Di apa, di Zoom, teman-teman pada nggak lihat itu, di Zoom tulisannya, di Zoom, biar pas semuanya. Para pemirsa yang ini di foto aja, di foto. Kalau lihat pakai HP di screenshot, ya biar bisa dilebarin dulu baru screenshot, ya. Mudah-mudahan nanti setiap habis ini kita akan buat ringkasannya, nanti bisa di-download di Instagram ya, Instagram Firanda Official insya Allah. Mudah-mudahan besok pagi sudah bisa di-download PDF-nya, hasil dari tulisan kita kajian pada hari ini untuk murojaah. Jadi ingat, kalau tidak di murojaah, mending tidak usah ikut. Ini bahasa Arab, kalau satu rantai nggak ikut, buyar semuanya. Jadi harus ikut terus. Yang tidak bisa hadir, harus segera nonton video yang dia tidak hadir. Karena mudah-mudahan akan di-download ya, supaya bisa ikut dengan baik. Coba Win, ini masuk gimana Win caranya? Ini kan kirim pertanyaan. Kalau membacanya gimana? Admin. Itu bikinnya. Kasih Om Indo. Yang mau chatting ya silakan buka di aplikasi bekalislam.com. Bekal Islam tanpa spasi, bekalislam.com. Nanti di bawah ada chattingan, silakan diisi chattingannya. Biar kita bisa pelan-pelan ya, bisa memahami dengan baik. Saya tidak ingin cepat-cepat karena yang ikut di antara kita ada nenek-nenek ya. Nenek-nenek juga banyak yang pintar, tapi ada juga yang lambat ya. Juga ada anak-anak yang ikut. Taib, sambil menunggu, bisa nggak Indo? Indo isi aja. Sudah?
Gimana ini? Terus mana? Gimana bacanya? Yang mana Indo? Antum bikin Taib. Ini kita ulangi ya. Tolong difokusin kameranya ya. Saya ulangi dari awal. Bahasa Arab ya. Bahasa Arab secara umum ada dua yang mau kita bahas ya. Nahwu dan shorof. Nahwu itu apa? Tentang perubahan harokat di akhir kalimat. Kok Muhammadun bisa jadi Muhammadan, bisa jadi Muhammadin. Jadi harokat terakhir yang diperhatikan Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Itu namanya ilmu nahwu. Tentang mempelajari perubahan harokat-harokat tersebut. Kemudian yang kedua shorof. Ini dua-dua ini akan kita bahas, tapi kita akan fokus ke nahwu dulu. Shorof yaitu ilmu yang mempelajari tentang perubahan dalam satu kata berubah-ubah. Seperti doroba. Doroba terdiri atas dari 3 huruf, dot, ro, dan ba. Dot, ro, dan ba. Tetapi bisa berbagai macam bentuknya. Bisa doroba, yadribu. Lihat, di tengah-tengahnya berubah. Doroba, yadribu, doribun, madrubun, dorban, dorbatan, duriba. Ya, di tengah-tengahnya berubah semua. Itu namanya ilmu shorof. Ya. Sehingga kita dengar fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Itulah shorof namanya. Perubahan-perubahan tersebut. Nah, kalau kita mau berbicara, kita menyusun narasi, mau berbicara dengan bahasa Arab, ya, maka kita butuh 3 hal ini yang menyusun pembicaraan tersebut. Ada namanya huruf, ada namanya kalimat, ada namanya al-jumlah. Al-jumlah mufidah itu jumlah yang sempurna, al-jumlah lah. Al-harfu yaitu huruf, al-kalimat bahasa Indonesia artinya kata. Ya, artinya kata. Al-jumlah artinya kalimat ya. Karena kalau bahasa Indonesia huruf menyusun menjadi kata, kata menjadi kalimat. Ya, kita rubah sekarang jadi bahasa Arab. Al-harfu ya menjadi kalimat dan kalimat menjadi apa? Jumlah ya. Nah, al-harfu ada 2, ada huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, shad dan seterusnya sampai huruf ya. Ini tidak kita bahas. Ini huruf hijaiyah enggak usah dibahas, coret aja enggak perlu. Yang kita bahas namanya huruful ma'ani, yaitu huruf-huruf yang memiliki makna. Dan itu banyak. Ada wa, summa. Summa ini sebenarnya terdiri atas 2 huruf. Tetapi dia di dalam bahasa Arab diklasifikasikan sebagai huruf. Karena dia bukan isim, dia bukan fi'il. Maka klasifikasinya huruf, tetapi dia huruf bermakna. Summa artinya kemudian, wa artinya dan, fa artinya maka, ka seperti, bi dengan, hatta hingga, ya. Hatta matla'il fajr misalnya. Kemudian kalimat terdiri atas 3. Ada harfun, ada ismun, ada fi'lun. Huruf maksudnya huruf makna tadi. Ini huruf makna. Adapun ismun kata benda. Kata benda contohnya kitabun buku, qalamun pena, madrasatun sekolah, ustadzun ustad. Ya. Corona misalnya juga apa? Isim ya. Dan ini tidak ada kaitannya dengan waktu. Tidak ada namanya past tense, masa lalu atau sedang atau masa depan, enggak ada. Tidak ada kaitannya dengan waktu. Kalimat yang ketiga fi'lun. Fi'lun itulah kata kerja, dalam bahasa Indonesia kata kerja, dan inilah yang berkaitan dengan waktu. Ini berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan waktu ya. Bisa al-madhi
al-fi'lul madhi, masa lampau, al-fi'lul mudhari, sedang berlangsung, fi'lul amr, perintah. Masa lampau seperti daraba. Di sini ada kata telah memukul. Al-mudhari sedang, artinya sedang memukul. Atau akan memukul juga boleh. Sedang memukul atau akan memukul. Kemudian idrib, pukullah. Ini juga berkaitan dengan masa depan. Pukullah, belum terjadi. Akan memukul. Jadi ini namanya kata kerja. Nah, dari fi'il, isim dan huruf ini nanti akan kita rangkai menjadi jumlah. Menjadi jumlah, ya. Saya ulangi, ya. Nah, dari sini dari isim plus fi'il, kata kerja, plus huruf, untuk merangkai jumlah. Merangkai jumlah. Jumlah itu apa kalimat tadi? Jumlah kalimat, ya. Coba contohnya. Contohnya, Doroba Muhammadun, atau enggak salah. Misalnya Zahaba Muhammadun ila as-suq. Ila as-suq, ya. Ini contoh jumlah. Ini contoh jumlah. Zahaba, ini fi'il madhi. Zahaba Muhammadun ila as-suq. Suqi, ya. Zahaba artinya telah pergi. Telah pergi Muhammad. Telah pergi Muhammad ke pasar. Ke pasar. Baik. Telah pergi Muhammad ke pasar. Telah pergi Muhammad ke pasar. Secara sederhana, kalau kita ngerti maknanya, kita akan tahu telah pergi fi'il, kata kerja. Muhammad isim, ya kan? Kata benda. Ke huruf ila. Di contohnya juga ila. Contoh huruf misalnya apa? Ila. Artinya ke. Asuk, pasar, kata benda. Jadilah suatu jumlah, Zahaba Muhammadun ila suq. Telah pergi Muhammad ke pasar. Ya. Ini kata kerja. Kata kerja. Ini isim, kata benda. Ini huruf. Ini kata benda. Coba. Di mana Cin, bukannya Cin? Sini. Terus? Oh, ini semua. Jawabnya gimana?
Ini ada yang minta belajar langsung di sini, tidak boleh ya. Ustadz boleh nggak belajar langsung kediaman Ustadz? Oh nggak boleh. Kalau datang sini diusir ya. Mohon maaf ya. Kalau insya Allah sudah aman, kita bisa bikin kajian terbuka di masjid. Nanti pas buka kajian di masjid malah nggak datang ya. Ini mulai Taib. Saya ulangi dulu ya. Saya nggak mau banyak-banyak ya. Nanti pada stres. Ada yang hadir, ada yang bertanya, Om. Taib, ulangi lagi ya, ulangi lagi. Nah, apa? 3 kali ulangi ya. Bahasa Arab terdiri atas 2 yang akan kita pelajari. Ada namanya nahwu, ada namanya sorof. Ini mohon maaf para pemirsa karena ada nenek-nenek yang ikut ya. Minta dipelan-pelanin ya. Kita harus memperhatikan mereka juga ya. Karena terkadang belajar bahasa Arab bikin orang menangis ya. Nggak bisa-bisa. Taib. Padahal kalau kajian biasa kayaknya paham semua ya. Begitu kajian bahasa Arab, kelihatan mana yang paham, mana yang kurang paham, dan mana yang bahlul ya. Taib, pelan-pelan insyaallah kita berusaha semuanya pada bisa. Ini perlu perjuangan ibu-ibu, bapak, para pemirsa, ini perlu perjuangan. Kalau kita tidak berjuang sekarang, kita akan bodoh selamanya ya. Sampai kapan mau bisa baca kitab gundul kalau tidak berjuang ya? Sampai kapan kita bisa memahami bahasa Arab? Kita harus berjuang. Ini saatnya kita lagi di rumah, ada hikmahnya kita belajar. Jadi pelajari, pahami baik-baik ya. Semakin ke depan semakin sulit. Kalau pertama kita tidak paham, ke depannya semakin susah. Jadi saya ulangi, bahasa Arab ada nahwu, ada sorof. Nahwu, ilmu apa ilmu nahwu? Saya nggak usah panjang lebar, gampangannya belajar tentang perubahan harokat. Kapan Muhammadun, kapan Muhammadan, kapan Muhammadin. Dun dan din ya, kapan ya. Kapan Hindun, kapan Hindan, kapan Hindin. Kalau Indonesia dipatok Hindun. Padahal dalam bahasa Arab ada Hindun, ada Hindan, ada Hindin. Tapi orang Indonesia ngambilnya Hindun, nggak boleh dirubah. Padahal bisa berubah, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ya, bisa rojulun, rojulan, rojulin, boleh. Itu semua namanya ilmu nahwu. Kemudian sorof adalah perubahan tengah-tengah kata ya. Doroba, dot, ro'ba, bisa jadi yadribu, bisa doribun, bisa madrubun, bisa dorban, bisa dorbatan, bisa doriba ya. Dan bisa mudharib dan macam-macamnya. Mudharab ya. Bisa madrab dan macam-macamnya. Itu namanya ilmu sorof. Taib. Menyusun narasi, yaitu kita kalau ingin menyusun kata-kata bahasa Arab, kita butuh kepada 3. Ada huruf, ada kalimat, ada 3 perkara. Huruf, ada kalimat, ada jumlah mufidah. Dan ini mirip dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, huruf menyusun kata. Kata menyusun kalimat. Tapi dalam bahasa Arab, kalimat artinya kata. Kita ke bahasa Arab. Al-harfu, yang artinya huruf, menyusun al-kalimah. Al-kalimah menyusun al-jumlah. Al-jumlah maksudnya kalimat. Huruf ada 2. Ada huruf hijaiyah, alif, bata, sa, jim, ha, kha, dan sampai ya. Ada huruf al-ma'ani. Huruf ma'ani itu huruf, ya dia terkadang dari 1 huruf, terkadang 2 huruf, terkadang 3 huruf, tapi dia belum sampai pada tingkat, kata benda ya. Jadi cuma 1 huruf, kadang 2 huruf. Tapi dia ada maknanya. Wa, 1 huruf artinya dan. Summa artinya kemudian. Fa, ya, fa artinya maka. Ka seperti ya. Laisa kamitslihi, tidak ada yang seperti Allah. Laisa kamitslihi. Ya. Bi, dengan ya. Bi artinya dengan ya. Katabtuhu biyadihi, aku menulisnya bi yadihi. Biyadi, katabtuhu biyadi, aku menulisnya dengan tanganku. Bi, dengan.
hatta hingga ila ke. Ini semuanya digolongkan dengan huruf tapi dia huruf bermakna. Kemudian al-kalimah terbagi menjadi 3 huruf, yaitulah huruf yang bermakna ini. Isim kata benda, ingat tidak berkaitan dengan waktu. Ada kitabun, ada kolamun, ada madrasatun, ada ustadzun, ada ustadzatun, ada imro'atun, wanita, ada rojulun, lelaki, dan banyak sekali. Harus dihafal, namanya menghafal mufradat ya nanti. Kemudian ada fi'lun, fi'lun kata kerja. Kata kerja itu berkaitan dengan waktu. Ada maknanya dan dia ada kaitan dengan waktu. Waktu ini bisa terbagi menjadi 3, masa lampau, sedang berlangsung, atau perintah. Al-madhi masa lampau, contoh telah memukul. Kemudian sedang berlangsung, misalnya yadribu, sedang memukul. Perintah misalnya idrib, pukullah. Nah, dari 3 ini, dari huruf, isim, dan fi'il, kita bisa menyusun jumlah. Kata bahasa kita jumlah itu kalimat. Jumlah artinya kalimat. Ya. Contoh, zahaba Muhammadun ila suq. Telah pergi, kata kerja, lampau, Muhammad, isim, kata benda, ke, ila, suq, pasar, kata benda. Jadilah suatu narasi yang sempurna. Zahaba Muhammadun ila suq. Muhammad telah pergi menuju ke pasar. Tolong difokuskan biar bisa bisa difoto. Saya ulangi lagi, saya yang anjurkan buku yang dianjurkan, ya. Ada 2 buku. Yang pertama kitab Al-Muyassar. Al-Muyassar. Karya Ustadz Aceng, ya, Ustadz Aceng Zakaria, hafizahullah taala. Kemudian yang kedua Al-Mukhtarat, ya, Mukhtarat, Al-Mukhtarat, Al-Mukhtarat. Kalau tidak salah begitu judulnya. Ini karya Ustadz Aunur Rafiq, Aunur Rafiq Gufran, hafizahullah taala. Ini sebagai sumber dasar untuk kita belajar bahasa Arab, ya. Taib, untuk hari ini saya rasa sampai di sini saja, tetapi saya mau kasih hafalan, ya, hafalan tentang kata-kata benda, ya, kata-kata benda, kata-kata benda. Ini PR, ya, tolong dihafal sampai besok harus sudah hafal mati, ya. PR. Hafalkan kalimat-kalimat berikut atau kata benda, isim-isim berikut. Hafalkan isim-isim berikut ini. Jadi untuk belajar bahasa Arab, dia bukan hanya membutuhkan kecerdasan, saya ulangi,
Belajar bahasa Arab dia tidak hanya membutuhkan kecerdasan, tapi dia butuh juga untuk menghafal. Ya, kalau cuma menghafal tidak cerdas tidak bisa. Harus cerdas dan juga kuat untuk menghafal. Ya. Ya. Adapun PR-nya berikut ini dihafalkan. Yang pertama, ustadzun atau ustadzun, ustadz artinya, ya. Kemudian qalamun, pena. Kitabun, artinya buku. Madrasatun, madrasatun artinya sekolah. Kemudian sukun, artinya pasar, ya. Ini ustadz, pena, kitab, sekolah, pasar. Rojulun, rojulun. Imro'atun, imro'atun, ya, imro'atun. Rojulun lelaki, imro'atun wanita. Waladun, anak lelaki. Kemudian apa lagi? Maradun, sakit. Maradun, sakit. Kemudian samakun, samak. Samakun artinya ikan. Baik. Yang selanjutnya masjidun. Semuanya hafal masjidun. Kemudian apa? Talibun, talibatun. Talibun masjid artinya masjid. Talib yaitu pelajar lelaki. Pelajar lelaki. Pelajar pria. Talibatun, pelajar wanita. Talibatun. Kursi, bait. Kursiyun. Kursiyun. Kursi. Baitun. Baitun, rumah. Kemudian bintun, anak perempuan. Bintun, anak perempuan. Kalau walad tadi anak laki-laki, anak laki-laki, anak laki-laki. Ini anak perempuan. Anak perempuan. Yaumun, hari. Kemudian syamsun, qamarun.
Syamsun, matahari. Qamarun, matahari. Rembulan. Rembulan. Najmun, bintang. Najmun, bintang. Baik, sampai sini aja dulu ya. Tolong dihafalkan. Ditulis ya. Jadi sambil ditulis ya, ditulis. Kalau kita menulis, maka ilmu kita semakin lengket ya. Kita mendengar, kita menulis, karena tatkala kita menulis tidak terasa kita juga ikut menghafal. Kita menulis seakan-akan kita juga menghafal dan semakin kokoh dalam hafalan kita ya. Inilah pelajaran kita hari ini insyaallah ya. Sementara akhirnya un, nanti diganti an boleh juga. Ustadzan, kitaban nanti. Kita ambil yang dasar un semua. Karena yang terakhir kalimatnya tulisan Arab kurang jelas bisa satu-satu. Ya. Baik, kita ulangi. Ustadzun. Difokus kameranya. Ustadzun. Itu ustadz laki-laki. Kalau ustadzatun, ustadz perempuan, ustadzah. Ya. Qalamun, pena. Nggak ada pena laki-laki, pena perempuan, nggak ada. Qalamun. Kitabun, kitabun kitab. Nah, kalau orang Arab nggak ada yang bilang kitabun, ya kitab gitu aja. Cuma ini saya ikut gaya orang Indonesia. Madrasatun, sekolah. Madrasatun, sekolah. Suqun, pasar. Suq pakai qaf, suqun. Suq, pasar. Rajulun, lelaki. Rajulun, lelaki. Imra'atun, seorang wanita. Waladun, anak laki-laki. Maradun, sakit. Samakun, ikan. Masjidun, masjid. Talibun, pelajar pria. Talibatun, pelajar wanita. Kursiyun, kursi. Baitun, rumah. Bintun, anak perempuan. Yaumun, hari. Syamsun, matahari. Qamarun, rembulan. Najmun, bintang ya. Demikian ya kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan besok di waktu yang sama. Harap dihafalkan dengan hafal mati ya. Jangan dilupakan, karena kalau tidak menguasai pelajaran sebelumnya sulit untuk mengikuti selanjutnya. Jadi harus paham sebelumnya untuk mengikuti selanjutnya. Semoga para hadirin hadirat, kepada para pemirsa, baik yang bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, anak-anak, adik-adik, semua berdoa kepada Allah semoga dimudahkan untuk bisa belajar bahasa Arab, karena ini kunci untuk memahami agama. Kalau kunci tidak kita miliki, susah kita mempelajari agama ya. Demikian saja, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.